Ini yang perlu kita paham. Di Madinah, waktu itu masih kotanya bernama Yasrib, ada dua kabilah atau suku yang besar dan mendominasi. Kalau di Mekah itu satu-satunya kabilah yang terbesar dan yang paling mendominasi adalah suku Quraisy. Sebaliknya, dan terdengarlah nama Rasulullah. Lantas mereka setelah beberapa orang dari Aus dan Khazraj masuk Islam, mereka menawarkan Rasulullah, ya Rasulullah datang di kota kita, ya Rasulullah datang di kota kita Yasrib pada waktu itu. Maka singkat cerita Rasulullah datang ke Madinah, disambut dengan bacaan sholawat apa? Badar. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Setelah orang-orang Khazraj dan Aus yang disebut sekarang kelompok Ansor itu, mereka sudah kagum dengan mendengar kepribadian Rasulullah dari jauh. Mereka pertama kali melihat Rasulullah dengan momentum yang luar biasa. Karena Rasulullah masuk ke kota Yasrib pada waktu itu dari tempat yang luar biasa. Saniyatul Wada itu adalah sebuah lembah yang kalau boleh dikatakan sekarang ini markasnya begal. Saniyatul Wada maknanya orang yang lewat sana pasti sudah tinggal namanya saja, pasti mati. Rasulullah lewat di tempat yang orang-orang Madinah sendiri takut menyebut nama itu. Banyak begitu menggema dan menggunakan jiwa betul mereka. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, setelah Rasulullah datang ke Madinah, mengubah namanya dan menggabungkan menyatukan antara Ansor, antara Aus dan Khazraj menjadi satu nama Ansor gitu. Apakah ini sudah berakhir? Tidak. Ternyata ada satu orang Yahudi, dalam riwayat lain beberapa orang Yahudi, tapi yang masyhur di kalangan para sejarah itu ada namanya siapa yang Shis bin Qais. Ini seorang Yahudi. Shis bin Qais ini termasuk salah satu yang betul dan tidak terima kalau orang-orang Ansor, umat Islam yang ada di Madinah itu damai. Mereka nggak mau umat Islam itu damai. Lantas dilakukanlah beberapa cara supaya mereka bermusuhan. Sampai dibangkitkan lagi syair-syair tentang perang Bu'as tadi. Nah, berhasil si Yahudi ini berhasil untuk mengadu domba kelompok Aus dan Khazraj hingga mereka bermusuhan lagi dan hampir terjadi perang lagi. Ketika sudah semakin besar permusuhan keduanya ini yang sebelumnya sudah bersatu, Rasulullah lantas datang. Rasulullah datang dan turun firman Allah di dalam surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatuhu wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di Al-Qur'an ini menggunakan kata ta'ajjub itu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah. Bagaimana mungkin kalian itu bisa kufur? Ada yang mengatakan kafir lagi, ada yang mengatakan kufur atas nikmat yang sudah disatukan oleh Allah. Kok bisa-bisanya kalian mau bermusuhan lagi? Padahal, nah ini dua kunci untuk menjaga persatuan. Tutsla alaikum ayatullah. Sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh. Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah.
Gampangnya begini, kok bisa kalian itu mau bertengkar terus? Kok bisa kalian bermusuhan? Padahal kalian itu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sudah ada Rasulullah bersama kalian. Jadi seolah-olah takjub, kok bisa itu? Ini adalah dua kunci persatuan. Orang yang selalu dibacakan Al-Quran dan merasa kehadiran Rasulullah, maka pasti dia tidak akan pernah bermusuhan. Sekarang permasalahannya, tutla alaikum di sana. Bukan tatslun Al-Quran, tapi tutla alaikum. Dibacakan kepada kalian, bukan kalian membaca. Artinya apa? Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak bisa kita pelajari secara otodidak. Harus ada gurunya. Hurufnya sama. Alif, lam, mim. Ada satu surat dibaca alam taro kaifafa. Ada satu surat yang dibaca alif, lam, mim. Ada yang dibaca musammiyatul huruf, ada yang dibaca asmasa. Tapi untuk masalah ayat-ayat Al-Quran tidak bisa belajar otodidak. Harus ada guru yang meyakinkan kita ngajinya kita ini tersambung kepada Rasulullah. Cara baca Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita betul-betul bisa memegang Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, memahami Al-Quran sebagaimana yang difahamkan oleh Rasulullah melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ke kiai kita, sampai ke kita, insya Allah kita akan dipelihara oleh Allah dari persatuan dan tidak terpecah belah. Itu yang pertama Al-Quran. Maka dengan niatan khutmil Quran di sini tidak lain upaya untuk merekat batiniah kita kepada guru kita yang menyambungkan Al-Quran kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.